Perkenalkan, nama saya Kak Wisnu Irawan. Nama saya Supuji Lestari. Nama saya Arwan Widyosa. Nama saya Yuni Eka. Nama saya Wila Brahma. Pengertian makromolekul. Makromolekul adalah molekul yang sangat besar, terbentuk dari bergabungnya monomer-monomer yang jumlahnya sangat banyak. Salah satu contoh makromolekul adalah polimer. Kelihatan Polimer adalah suatu makromolekul yang terbentuk dari bergabungnya molekul-molekul sederhana yang disebut dengan monomer melalui proses yang disebut polimerisasi. Polimer berdasarkan bentuk susunan rantainya dibentuk menjadi tiga. Yang pertama yaitu polimer linear. Polimer linear yaitu polimer yang tersusun dengan unit ulang yang berkaitan satu sama lain atau membentuk rantai yang panjang seperti pada gambar di sini. Yang kedua yaitu polimer bercabang. Polimer bercabang yaitu polimer yang terbentuk dengan unit yang membentuk cabang pada rantai pertama seperti pada gambar di sini. Rantai utamanya memiliki beberapa cabang. Yang ketiga yaitu polimer berikatan silang atau cross linking. Polimer berikatan silang yaitu polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer yang berkaitan satu sama lain dengan pada rantai utamanya, atau sambungan silangi ini bisa ke beberapa daerah sehingga akan terjadi sambungan silang tiga dimensi yang disebut dengan polimer jaringan. Pembentukan dan tata nama polimer. Yang pertama, polimerisasi adisi. Polimer adisi terbentuk melalui bergabungnya monomer-monomer secara langsung melalui reaksi adisi. Penamaan polimer adisi diawali dengan menuliskan kata poli diikuti dengan nama. Contoh polimer adisi yang pertama yaitu polietena, yang kedua polivinilklorida atau PVC, yang ketiga polipropilena, yang keempat poliisoprena atau karet alam, yang kelima politetrafluoroetana atau teflon, yang keenam polistirena. Contoh pembentukan polietena yaitu dari monomer ke polimer, ini senyawanya, atau dari penamaan etena menjadi polietena. Yang kedua yaitu poliisoprena atau karet alam, dari isoprena menjadi poliisoprena. Yang kedua yaitu polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi adalah pembentukan polimer melalui bergabungnya monomer-monomer sederhana menjadi molekul besar disertai pembebasan lain. Contoh beberapa polimer yang terbentuk melalui kondensasi. Yang pertama nilon 66, yang kedua dacron, yang ketiga amilium, yang keempat protein. Contoh pembentukan polimer kondensasi pembentukan nilon 66. Nilon 66 ini terbentuk dari dua jenis monomer yaitu asam adipat dan heksametilen diamet. Setiap penggabungan dua monomer ini akan dibebaskan satu molekul air atau atom H. Atom H ini berasal dari gugus amina. Gugus amina ini yaitu senyawa hidrogen, senyawa organik, dan gugus fungsional yang isinya terdiri dari senyawa nitrogen. Dan gugus OH berasal dari gugus karboksilat. Berikutnya yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisiknya yaitu yang pertama mudah diolah, yang kedua ringan, yang ketiga tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif, yang keempat yaitu bersifat isolator, yang kelima berguna untuk bahan komponen khusus, yang keenam berat molekulnya besar. Sekarang sifat kimia. Yang pertama yaitu panjang rata-rata rantai polimer, yang kedua gaya antar molekul, yang ketiga percabangan, yang keempat ikatan silang antar rantai polimer, yang kelima sifat kristalinitas rantai polimer, yang keenam penambahan zat aditif. Sekarang penggolongan polimer. Yang pertama yaitu berdasarkan asalnya. Polimer digolongkan atas. Yang pertama polimer alam atau terdapat di alam. Contohnya amilum, selulosa, protein, dan karet alam. Yang kedua polimer sintesis, tidak terdapat di alam. Contohnya polietena, polivinilklorida atau PVC. Yang ketiga yaitu polipropilena, yang keempat politetra, yang kelima fluorotena atau teflon, yang terakhir polistirena.
Berikutnya berdasarkan jenis monomer pembentukannya. Polimer digolongkan atas. Yang pertama homopolimer, yaitu polimer yang dibentuk oleh monomer dan sejenis. Contoh polietena, polipiniklorida atau PVC, amilum, selusa. Selanjutnya yaitu copolimer. Lebih dari satu jenis monomer pembentuknya. Contohnya yaitu polipeptida, DNA, baktelit, dan melamin. Berikutnya berdasarkan sifatnya terhadap panas, polimer digolongkan atas. Yang pertama, polimer termoset adalah yang tidak tahan akan panas atau tidak dapat disusun kembali. Contohnya baktelit atau plastik yang banyak digunakan sebagai pelantar listrik. Yang kedua, polimer termoplas tidak tahan akan panas atau dapat didaur ulang. Contohnya pipa paralon atau PVC. Yang ketiga yaitu polimer elastromer, adalah polimer yang bersifat elastis. Selanjutnya yaitu manfaat dan dampak polimer. Pemanfaat polimer yang pertama, polipiniklorida atau PVC jika lunak menjadi selang air dan dapat menjadi pipa. Yang kedua yaitu polistirena atau bahan pembentuk karet sintetik, plastik kaku yang mudah pecah, dan foam atau busa dalam styrofoam. Yang ketiga adalah dalam bidang teknik diciptakan alat-alat ringan seperti peralatan pesawat. Yang keempat, dalam bidang otomotif dibuat alat-alat pelengkap mobil. Sekarang yaitu dampaknya: tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah. Yang kedua, membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. Yang ketiga yaitu kantong plastik akan mengganggu jalur air yang terserap ke dalam tanah. Yang keempat yaitu menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang mampu menyemburkan tanah. Yang selanjutnya adalah penggolongan dan struktur karbohidrat. Nah, ada monosakarida. Sebelum ke monosakarida, karbohidrat ini merupakan senyawa karbon yang terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lalu pada umumnya, karbohidrat merupakan suatu polimer yang tersusun dari monomer berbentuk monosakarida. Monosakarida adalah Selanjutnya adalah monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana, tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Nah, monosakarida ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok monosakarida dengan gugus aldehid dan yang kedua adalah dengan gugus keton. Nah, terus aldehid ini adalah disebutnya bisa dengan aldosa, yaitu memiliki gugus fungsi aldehid. Kenapa dinamai aldosa? Karena al itu merupakan aldehid dan os itu merupakan osa, dan osa itu merupakan os yang berarti bulat dalam bahasa Inggris. Nah, jadi sehingga artinya aldosa adalah gula dengan struktur pada senyawanya, sedangkan keton menjadi ketosa, yaitu memiliki gugus fungsi keton. Nah, contoh dari aldosa ini ada glukosa dan galaktosa, dan kalau contoh dari keton ini ada fruktosa. Terus contoh ada aldosa kan glukosa. Dilihat dari gugus yang pertamanya ini ada COH, yaitu aldehid. Terus kalau di galaktosa juga akan masuk aldehid, jadi ada COH, dan kalau yang keton ini kan fruktosa. Lihat di gugus yang keduanya yaitu CO. Nah, berdasarkan jumlah atomnya, monosakarida dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kalau misalkan C-nya 3 adalah ada contohnya gliseraldehid,
yang C-nya 4 tetrosa, contohnya eritrosa. Yang kalau misalkan C-nya 5 pentosa, contohnya itu ribosa. Ribosa ini gula yang ada dalam struktur genetik. Dan kalau C-nya 6 ada heksosa, contohnya glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, kalau misalkan glukosa ini disebut aldoheksosa karena merupakan golongan aldehid. Galaktosa juga sama, aldoheksosa, dan fruktosa ini disebut ketoheksosa karena dari gugus keton. Nah, rumus umum dari monosakarida ini adalah CH2ON. N ini merupakan satuannya. Jadi kalau si N-nya ini di monosakarida itu enggak lebih dari 10. Nah, terus ini gambar dari triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Ini strukturnya. Lalu selanjutnya, jadi monosakarida itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu berdasarkan gugus fungsinya dan berdasarkan jumlah atom karbonnya. Nah, selanjutnya monosakarida ini merupakan senyawa polialkohol karena di semua atom karbonnya mempunyai gugus hidroksi atau ada OH-nya. Kan ini struktur monosakarida. Jadi di setiap strukturnya itu ada OH-nya, jadi disebut polialkohol. Setelah itu struktur adalah optis aktif, yaitu suatu senyawa organik di mana bisa memutar bidang polarisasi ke kiri atau ke kanan. Adanya karbon asimetris pada senyawanya mengikat gugus-gugus yang berbeda. Jadi ini tuh gugus asimetris ada 4. Gugus asimetris itu adalah misalkan ini. Jadi mengikat 4, yang ini mengikat C, yang ini mengikat OH, yang ini mengikat H, dan ini mengikat C. Semuanya kan kayak gitu. Jadi disebutnya asimetris ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi disebutnya 4 asimetris gitu. Nah, kalau misalkan ini penetapan bentuk D dan L didasarkan pada arah gugus OH pada atom C asimetris nomor terbesar. Bila gugus mengarah ke kanan ditandai dengan D, dan bila mengarah ke kiri ditandai dengan L. Jadi kalau misalkan ini kan OH-nya ada di sebelah kanan, berarti D glukosa, tapi di paling bawah, di paling besar. Terus kalau misalkan yang ini ada di kiri, jadi L glukosa. Nah, yang selanjutnya adalah disakarida. Disakarida ini terbentuk dari 2 molekul monosakarida. Yang contohnya ini glukosa sama glukosa jadi maltosa. Terus ikatan yang menghubungkan unit-unit monosakarida dalam disakarida juga dalam polisakarida disebut ikatan glikosida. Jadi pas di sini kan kita bereaksi. Di sini kita bereaksi glukosa sama glukosa bereaksi menjadi maltosa. Nah, yang ininya teh disebut glikosida. Kayak gini. Terus udah itu. Nah, jadi pembentukan disakarida itu adalah ketika atom gugus OH pada C anomerik. C anomerik itu yang di sini yang mengikat, di sini teh mengikat C, lalu di sininya juga mengikat C. Adalah yang mengikat 2 gugus karbon oksigen. Setelah itu melepas lalu bertemu dengan H nanti itu membentuk OH. Jadi dari membentuk H2O. Jadi dari sini tuh membentuk H2O. Nah, terus maltosa ini adalah gabungan dari 2 glukosa. Kalau sukrosa ini adalah gabungan antara molekul glukosa dan fruktosa. Terus kalau laktosa ini adalah gabungan dari galaktosa dan glukosa. Nah, jadi kalau sukrosa ini adalah gula pasir biasa. Sukrosa sekitar 6 kali lebih manis daripada laktosa, 3 kali lebih manis daripada maltosa, sedikit lebih manis dari fruktosa, tetapi hanya sekitar setengah dari kemanisan fruktosa. Nah, kalau maltosa terdiri dari 2 molekul glukosa dengan ikatan-ikatan amin. Maltosa tidak terdapat dalam keadaan bebas, tetapi dapat diperoleh dari hidrolisis amilum dengan pengaruh enzim atau asam. Maltosa dapat digunakan pada makanan bayi. Nah, kalau laktosa adalah gula terdiri dari suatu
molekul glukosa dengan 1 molekul galaktosa. Laktosa terdapat dalam air susu binatang menyusui atau mamalia. Nah, selanjutnya yaitu polisakarida. Polisakarida ini terdiri dari banyak molekul monosakarida. Polisakarida merupakan hasil polimerisasi kondensasi dari glukosa yang OH-nya itu ada di sebelah kanan. Polimer terpenting yaitu amilo, glikogen, dan selulosa. Berikut struktur polisakarida secara berturut-turut yaitu amilosa, selulosa, dan glikogen. Nah, kalau amilosa ini terdiri dari beberapa glukosa. Merupakan ini polisakarida karbohidrat yang merupakan komponen utama pada padi yang nanti pada akhirnya akan dipecah menjadi glukosa yang merupakan bahan bakar utama pada tubuh kita. Setara struktur amilo terdiri dari 2 jenis struktur yaitu amilosa dan amiloektom. Nah, selanjutnya ada selulosa. Selulosa ini merupakan polisakarida yang terdiri atas satuan-satuan dan mempunyai massa molekul relatif tersusun dari 2000 sampai 3000 glukosa. Tadi polisakarida itu adalah berupa beberapa gabungan monosakarida. Nah, yang terakhir ini ada struktur dari glikogen. Glikogen ini adalah salah satu jenis polisakarida simpanan dalam tubuh hewan. Pada manusia dan vertebrata lain, glikogen disimpan terutama dalam sel hati dan otot. Glikogen terdiri atas subunit glukosa dengan ikatan rantai lurus dan ikatan rantai percabangan. Nih. Nah, sifat-sifat dari karbohidrat. Yang pertama ada sifat-sifat dari polisakarida. Yang pertama ada sifat-sifat dari monosakarida yaitu berupa zat padat berwarna putih, terus rasanya manis. Awalnya itu yang paling manis fruktosa, dari fruktosa ini paling manis, galaktosa, lalu glukosa dan galaktosa. Nah, terus ini mudah larut dalam air, terus bersifat aktif, jumlah isomernya sama dengan 2N, lalu mengalami mutarosasi ini contohnya larutan A glukosa, sudut putarannya sama dengan plus 113, kemudian berubah menjadi akhirnya tetap pada plus 52,7. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat dari disakarida. Yang pertama ada rasanya manis. Nah, tapi dari sukrosa, maltosa, laktosa ini yang paling manis, lalu mudah larut dalam air, dapat bereduksi pehling, kecuali sukrosa. Bila dihidrolisis dihasilkan 2 monosakarida, yaitu sukrosa ditambah air menjadi glukosa plus fruktosa. Kalau maltosa ditambah air menjadi glukosa plus glukosa. Kalau misalkan laktosa ditambah air menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, sukrosa disebut juga gula invert karena mengubah arah putaran cahaya terpolarisasi, yaitu sukrosa ditambah air menjadi glukosa plus glukosa. Nah, ini jumlahnya. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat polisakarida, yaitu rasanya tawar, suka larut dalam air, bila dihidrolisis akan dihasilkan monosakarida berupa glukosa. Yang selanjutnya adalah reaksi pengenalan karbohidrat. Yang pertama ada uji umum untuk karbohidrat adalah uji Moles. Nah, uji Moles ini apabila larutan atau suspensi karbohidrat diberi beberapa tetes larutan alfa naftol, kemudian asam sulfat pekat secukupnya sehingga terbentuk 2 lapisan cairan. Maka pada bidang batas kedua lapisan itu akan berbentuk warna merah ungu. Lalu yang kedua adalah gula pereduksi, yaitu monosakarida dan disakarida kecuali sukrosa. Dapat ditunjukkan dengan presi Pelling atau presi Benedicti. Pelling atau Benedicti ini dapat digunakan untuk memeriksa adanya gula dalam urin. Selain presi Benedicti dan presi Pelling, gula pereduksi juga dapat digunakan dengan reaksi Tollens untuk lebih memahami sifat-sifat karbohidrat. Lalu yang terakhir, polisakarida yang penting yaitu amilo, glikogen, dan selulosa dapat ditunjukkan dengan larutan
iodin. Jadi larutan iodin itu adalah suspensi amilum dengan larutan iodin memberi warna biru ungu. Suspensi glikogen memberi warna coklat merah, sedangkan sululosa memberi warna coklat. Jadi Lalu selanjutnya ada tanda-tanda sifat dan golongan protein. Protein merupakan polimer alan yang terbentuk dari badan monomer asam amino yang saling berikatan satu sama lain melalui ikatan peptida dengan reaksi polimerisasi kondensasi. Secara umum, reaksi pembentukan polimer dapat dituliskan sebagai pembentukan N asam amino, protein tambah N1 H2O. Struktur asam amino. Asam amino merupakan senyawa dengan molekul yang mengandung gugus fungsional amina, yaitu min NH2, lalu maupun karboksil min CO2H. Secara umum, struktur asam amino dapat dituliskan seperti berikut. Gugus R adalah gugus pembeda antara asam amino yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar di atas, gugus R dalam asam amino sangat beragam. Ada yang hidrofob seperti glisin dan alanin. Lalu contoh asam aminonya ada glisin, alanin, glisin, asam glumat, lalu tirosin. Asam amino dalam keadaan netral dapat membentuk ion Zwitter, yaitu suatu ion yang memiliki muatan ganda. Jika direaksikan dengan asam, maka asam amino akan menjadi suatu anion. Sebaliknya, jika direaksikan dengan basa, maka asam amino menjadi kation. Lalu ini contoh asam amino netral. Lalu ada penggolongan asam amino. Asam amino digolongkan menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Asam amino esensial adalah sebuah kandungan atau zat yang sangat dibutuhkan tubuh, namun tidak dapat diproduksi sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia harus mengonsumsi makanan-makanan yang dikenal mengandung asam amino. Sedangkan asam amino non esensial adalah asam amino yang tidak harus ada dalam makanan karena tubuh dapat membuat asam amino tersebut. Contoh asam amino esensialnya ada arginin, histidin, isoleucin, lisin, methionin, fenilalanin, hereonin, triptofan, valin. Lalu asam amino non esensialnya ada alanin, asparagin, aspartic acid, cysteine, glutamic acid, glutamin, leucin, prolin, serin, dan yang terakhir tirosin. Lalu sifat-sifat amino, yaitu sifat-sifat asam amino, yaitu semua asam amino bersifat oksis kecuali glisin. Lalu larut dalam air dan polar air karena bersifat polar. Yang ketiga bersifat amfoter, memiliki gugus asam dan gugus basa. Yang keempat, dalam larutan bisa membentuk ion Zwitter. Asam amino mempunyai gugus karboksil min COOH yang bersifat asam dan gugus amino min NH2 yang bersifat basa. Maka asam amino bisa mengalami reaksi asam basa intramolekul dan membentuk suatu ion dipolar yang disebut ion Zwitter. Yang terakhir memiliki pH isoelektrik, yaitu pH pada saat asam amino tidak bermuatan. Pembentukan protein dibentuk dari polimerisasi kondensasi asam amino melalui ikatan peptida. Protein disebut juga polipeptida. Ikatan peptida adalah ikatan antara gugus karboksil dari satu asam amino dengan gugus amina dari asam amino yang lain.
Setiap penggabungan dua asam amino akan dibebaskan satu molekul air. Jika 3 asam amino yang digabungkan akan dibebaskan 2 molekul air, sehingga dapat dirumuskan membentuk protein melalui reaksi sebagai berikut. 2 molekul air akan menjadi ikatan peptida. Struktur protein ada 4. Yang pertama primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier, yang keempat kuarter. Sifat-sifat protein yang pertama, larutan dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Yang kedua, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang ketiga, bersifat amorfer karena membentuk ion gliser. Yang keempat, dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan. Reaksi pengenalan protein. Yang pertama uji Biuret. Jika yang akan diselidiki mula-mula ditetesi larutan NaOH, kemudian larutan tembaga 2 sulfat yang encer. Yang kedua uji sentroproteat adalah uji terhadap protein yang mengandung fosfenil atau penyusun benzina. Yang ketiga uji belerang. Adanya unsur belerang dalam protein dalam ditentukan sebagai berikut. Mula-mula larutan protein dengan larutan NaOH pekat min 6M dipasangkan, kemudian diberi beberapa tetesan larutan timbal asetat bila terbentuk endapan hitam dari PBS menunjukkan adanya belerang. Struktur lemak sederhana adalah trigliserida atau ester yang terbuat dari sebuah molekul gliserol yang terikat pada 3 asam karboksilat lemak. Ini contoh asam lemak jenuh. Ini contoh asam lemak jenuh. Struktur sifat lemak. A. Lemak merupakan bahan padat pada suatu kamar. B. Lemak juga dapat memiliki sifat plastis. Tata nama lemak. Molekul lemak terbentuk. Tata nama lemak. Molekul lemak terbentuk dari gabungan 3 molekul asam lemak dengan 1 molekul gliserol dapat direaksikan dengan asam lemak. Gliserol akan direaksikan dengan asam lemak menghasilkan struktur lemak 3 struktur lemak dan menghasilkan 3 kali air 3H2O. Apabila lemak mengikat asam lemak yang sama, gliserol ditambah asam lemak, asam asetat dinamakan gliserol tristearat. Oleh karena itu, senyawa tersebut dari asam lemak yang sama yaitu asam asetat, senyawa tersebut dinamakan gliserol tristearat. Yang B, apabila lemak mengikat asam lemak yang berbeda, maka gliserol ditambah asam lemak menurut letaknya dinamakan gliserol palmitostearoleat. Penggolongan lemak. A. Malam atau wane
Fosfolipid menyusun sekitar 40% membran sel, sedangkan sisanya protein. Ada yang mau bertanya? Mengapa lemak yang memiliki asam lemak berantai panjang tidak dapat larut dalam air, sedangkan lemak yang mengandung asam lemak berantai pendek itu bisa larut dalam air? Kenapa? Langsung jawab pertanyaan yang dari tiga tadi. Air adalah suatu pelarut yang bersifat polar, sedangkan semakin panjang rantai karbon asam lemak pada lemak, maka sifat kepolaran lemak tersebut semakin berkurang. Oleh karena itu, lemak yang mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air karena bersifat kurang polar atau mendekati non-polar. Sedangkan lemak yang mengandung asam lemak berantai pendek bersifat polar sehingga dapat larut dalam air. Presentasi dari kami, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.